Orang itu tidak semena-mena lah gitu, dan memiliki etika, memiliki rasa tanggung jawab ketika mencatat nama orang lain. Udah belum ya teman-teman, hari ini sebetulnya mungkin lebih enakan barangkali nih yang cerita, karena aku sebetulnya di sini hanya memberikan kayak persetujuan, karena manajemen saya bermaksud untuk untuk mengusut gitu hal-hal yang memang akhirnya jadinya merugikan kepada nama baik. Jadi saya di sini hanya memberikan persetujuan. Mungkin Mbak Natalia itu seperti apa yang ini resmi ingin melakukan beberapa akun. Artinya tidak ada itikat baik dari para pemilik akun. Ada, kita sudah menerima puluhan akun yang sudah men-take down dan meminta maaf kepada manajemen Barosa, dan Barosa menyambut baik itikat baik tersebut. Dalam hal ini sekali lagi saya selaku kuasa hukum dari manajemen Barosa hanya ingin mengedukasi kepada masyarakat Indonesia. Alangkah baiknya apabila kita menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar, tanpa menjatuhkan seseorang, membuli seseorang, karena nama baik dan reputasi itu tidak dibangun 1 tahun atau 2 tahun. Mungkin mereka itu sudah puluhan tahun membangunnya seperti itu. Ya itu saja sih, seperti itu. Terima kasih. Ya, dan ini penting untuk kita tidak ada normalisasi atas penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi ini bukan urusan personal, ini demi kepentingan masa depan bangsa, bahwa siapapun boleh bebas dan tidak melanggar peraturan yang lain. Jadi sekali lagi posisi TOCA atau Barosa dalam hal ini berharap bahwa dengan apa yang dilakukan ini kita semua makin cerdas dalam bermedia sosial. Tapi mungkin cukup mengganggu ya untuk pekerjaan dan mengganggu sih jujur. Tapi maksudnya kalau buat aku mungkin bukan personal ya, karena orang kan kalau ngomongin orang lain itu udah biasa. Tapi kemarin itu manajemen saya tuh bilang bahwa kok ini malahan ada banyak buzzer, ada banyak clippers gitu yang terus kemudian diberikan link-link untuk afiliasi. Jadi semacam clickbaitnya kayak menjelek-jelekan Rosa gitu, tapi ngelitnya adalah untuk jualannya mereka pribadi, kan itu tidak sehat gitu. Dan aku berpikir ya juga ya, anak aku nanti akan besar, anak-anak kita semua juga akan besar gitu. Jangan sampai hal seperti ini menjadi normal gitu, bahwa menjelekkan orang itu ya nggak apa-apa, ini sosial media saya, tapi kan yang dipakai nama orang lain. Kalau kamu menjelekkan nama kamu sendiri ya silakan ya. Atau aku kebayang bahwa misalnya nih, kalau ya mudah-mudahan tidak, kalau misalnya ada UMKM, restoran atau warung kecil, ada orang yang terbantu, warung kecil itu menjadi laku, itu karena sosial media. Banyak orang yang akhirnya mencoba, itu kita amat sangat apresiasi. Tapi kalau misalnya ada UMKM atau warung yang tiba-tiba saingannya lah, atau orang yang nggak suka, iseng aja misalnya nulis saya kesana makan di situ nggak enak, pelayanannya ini, padahal itu tidak benar misalnya nih, itu kan akan menjatuhkan reputasi warung makan itu. Berapa banyak orang yang kerja di situ, berapa banyak penghasilannya akhirnya jadi nggak, mungkin jadi tutup. Nah, saya ingin sekali, kebetulan saya punya mungkin punya vokal ya, bisa berbicara untuk banyak orang, meskipun mungkin orang-orang berpikir kenapa ya misalnya gitu, tapi saya dan teman-teman berpikir bahwa ya kita udah dewasa semua ya, jadi kita mungkin harus bersikap seperti orang dewasa gitu. Jadi apa yang memang bisa kita lakukan bukan hanya untuk kita pribadi saja, tapi juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Kita mengumpulkan waktu berapa lama, akhirnya final datang ke Barreskrim untuk melaporkan beberapa. Mereka sih cepat sekali ya. Manajemen saya kebetulan juga ya, mungkin ya alhamdulillah aku berkarir hampir 30 tahun. Selama 30 tahun berada di manajemen yang sama, artinya bukan cuma kerja keras saya, tapi ini kerja keras seluruh tim dari manajemen yang menjaga nama baik, menjaga program-program saya, kualitas saya gitu. Itu juga berarti kan ada manajemen yang baik juga dan bagus gitu ya. Jadi bersyukur sekali, alhamdulillah
dipertemukan juga sama orang-orang yang baik juga. Dan ya bismillah lah ya, nggak terlalu lama kemarin sampai kita berpikir bahwa oh ini bukan individual, oh ini terorganisir. Karena kan kalau memakai buzzer artinya ada orang yang mendanai dan lain sebagainya, ada apa sih sebetulnya, tapi untuk artis lain karena sama suara. betul. Jadi aku ngobrol sama teman-teman aku kayak sama, kan kita idol ya, jadi sama Unge, sama Maya gitu. Kita ngobrol gitu. Wah, gue juga sering nih Kak, gini. Gue dibilangnya gini dan dijadikan besar. Sehingga masyarakat kan percaya gitu. Nah, aku bilang oke, kalau gitu izin ya. Aku doain gue juga mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat supaya tidak orang itu tidak semena-mena lah gitu, dan memiliki etika, memiliki rasa tanggung jawab ketika mencatat nama orang lain. Itu yang masuk dulu juga berarti. kemarin kamu yang ngasih tadi yang di RCTI atau bukan? Jadi sekali lagi kami dari manajemen menyampaikan terima kasih kepada terutama pada netizen yang secara sadar telah men-take down dan meminta maaf. Terima kasih sekali, kita menghargai banget ya. Artinya ada pembelajaran karena hidup itu kan nggak mungkin benar terus gitu ya. Dan kita bukannya anti kritik, tapi harus dibedakan mana kritik atau mana bulian. Kritik tentunya harus diterima dengan baik, tapi kalau bulian, mari kita bilang tidak untuk bulian. Siapapun tidak berhak untuk dibully. Ini laporan pidana, tidak menutup kemungkinan juga gugatan perdata terhadap akun tersebut, terhadap pemilik daripada akun tersebut. Jadi kita menyikapi dengan sangat serius karena ini menyangkut nama baik daripada klien kami yang notabene seorang pendakwah. Jadi sudah kemana-mana. Jadi tidak hanya nama baik klien kami, tapi nama keluarga. Ya, jadi beliau punya keluarga, punya anak dan istri, sudah cukup mengganggu ya. Tadinya kita coba diamkan, tapi kok makin lama kok makin menjam. Jadi ya kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita buat laporan dan tidak menutup kemungkinan kita akan ajukan gugatan perdata terhadap pemilik daripada akun tersebut. Dan saya pastikan kita sudah tahu daripada pemilik akun tersebut. Tinggal bagaimana kita mengambil langkah. Untuk saat ini kita buat laporan polisi. Ada berapa akun Bang? Ada banyak. Ada banyak. Lebih dari 10 mungkin. Lebih dari 10 kita laporkan. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan akun-akun yang lain yang memiliki followers dan pengikut yang lain banyak juga. Gitu. Ini langsung dilaporkan atau sebelumnya ada somasi dulu sih Bang? Apa? Ini mungkin langsung melaporkan atau sebelumnya memang udah ada? Ya, kita langsung melapor. Kita lapor. Polisi sudah mengganggu ya. Kronologinya Kayak tahu itu ada. Ya, tentu sudah jadi berita publik ya bahwa pemberitaan akun-akun fitnah yang membuat berita tentang hoak terhadap saya ini bukan hanya diketahui oleh saya tapi oleh banyak pihak, sehingga banyak orang memberikan laporan apakah ini benar, apakah ada pertanyaan itu sangat-sangat mengganggu karena berarti pemberitaan itu amat sangat serius ketika dibaca oleh teman-teman misalnya, oleh kawan-kawan misalnya, sehingga mereka harus memerlukan klarifikasi kepada saya. Sehingga saya berkonsultasi kepada lawyer dan berkonsultasi kepada keluarga bahwa fitnah ini harus kita stop dengan cara memakai hak kita sebagai warga negara melapor kepada pihak kepolisian. kalimat apa mungkin Atau Ustadz mungkin fitnah apa sih? Iya, banyak ya. Anda juga teman-teman media, teman-teman media juga bisa dengan gampangnya ya, googling ya, ketik aja tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Abdul Somad klien kami, Ustadz Solmed ya, banyak sekali ya, bisa dilihat di TikTok, di Instagram ya, dan itu sudah kita laporkan ya. Jadi kita ultimatum, kita somasi secara terbuka kepada para pemilik akun-akun tersebut. Janganlah ambil keuntungan dengan cara-cara seperti ini ya. Ya kita paham lah
dengan berita-berita seperti ini mungkin followersnya jadi naik, ya pengikutnya jadi naik, yang melihat jadi banyak. Tapi jangan dengan cara-cara seperti ini, ya. Ini zolim, ya. Bagaimana dengan keluarga kalian? Bagaimana dengan anak-anak kalian? Kalau ini kan ada jejak digital, ya. Ini kan terus, ya. Bagaimana nanti kalau nggak hilang nanti jadi fitnah nanti kan? Baik bang. Itu kan udah keji, ya. Ustaz, nah ini penegasan aja. Nama Ustaz itu kan kita tanya Ustaz Saleh Solmed Mahmud kan. Munawir, Nah itu. ya, atau dikenal dengan Solmed, gitu kan? Bukan seperti yang yang kenyataannya yang diberitakan itu ya Ustaz. Bahkan sekarang Namanya kan kalau berbeda. nggak salah sudah tersiar tuh kabar siapa yang dimaksud atas inisial SAM ya. Ya, Bahkan sudah menjadi berita nasional. Karena korbannya sudah menyampaikan dan pelapornya sudah menyampaikan siapa sosok SAM itu. bukan Ustaz Soleh Mahmud Munawir ya Ustaz ya. Kita coba cari. Ente kan berita nasional pasti ketemu. Baik. Ya, Ustaz sempat ada job yang stop nggak Ustaz dengan ada kejadian ini? Ya tentu nanti ini akan menjadi pokok materi yang bakalan kita sampaikan ke teman-teman penyidik ya. Dirugikan secara pekerjaan lah ya Ustaz. Ya Di-cancel pekerjaannya. kita bicara soal nama saja kan itu sudah sangat-sangat dirugikan ya. Orang bertanya saja kan kasihan bahwa fitnah yang menyebar itu membuat orang merasa terganggu juga kan, sehingga terjadilah fitnah keji atas berita-berita bohong yang dimuat oleh akun-akun yang harus kita minta pertanggungjawaban. Dan dengan kita melaporkan ini secara resmi ke Polda Metro Jaya, justru kita ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian tulis, yang kalian muat, yang kalian posting sebagai bentuk ya pertanggungjawaban atas fitnah yang dilontarkan. Seperti itu kurang lebih. Kenapa kami melapor? Kerugian materinya ada selain ini kerugian materinya ada. Terkait kerugian materi sudah kita sampaikan tadi di laporan, nanti untuk materi itu bisa diterima di jalan. Ustaz, tapi akan menutup pintu damai atau gimana nih Ustaz? Apa kalau nanti udah dihapus terus gugur? Begini. Ini kan udah kita serahkan ke pihak yang berwajib, kan ada prosesnya ya. Nanti ada dipanggil para pihak, nanti kita lihat ini kan pertama dulu, nanti kita lihat. Berarti yang pasti sebab kami dan klien kami sebagai seorang pendakwa, dengan adanya fitnah seperti ini, dengan adanya pemberitaan yang tidak benar seperti ini, sangat-sangat Iya, justru karena dari pertanyaan-pertanyaan itu saya kaget gitu loh, sehingga saya kemudian tahu berita fitnah ini. Justru karena banyak teman-teman, rekan-rekan, bahkan teman-teman kita di media juga bertanya. Nah disitulah saya baru paham lah, ada berita apa deh? Oh ternyata ada fitnah yang sangat keji yang dilontarkan kepada saya. Nah sebab itulah akhirnya saya mengajak Bang Boy beserta dengan tim untuk mendampingi saya dalam laporan ke kepolisian. Ada teror juga nggak sih Ustaz? Gimana Pak? Istri pas tahu? Ya mensupport saya lah tentunya sebagai suami. Ustaz ada teror juga nggak sih ke keluarga atau DM yang masuk yang Nggak ada. ke Sampai saat April ini nggak gitu? Nggak ada. Kita happy aja sih pada prinsipnya. Hanya saja kasihan kan kalau berita ini terus bergulir dan tidak kita counter, dan mereka merasa bahwa dengan cara memfitnah follower bertambah, viewers bertambah. Ini juga bukan hanya kepada saya, kepada siapapun kita tidak boleh memperlakukan itu hanya demi kepentingan sesaat, kepentingan ekonomi sesaat gitu yang diharapkan dari viewers dan juga follower tadi. Bang Alfian, ancaman hukumannya apa nih? Berapa nih Bang? Apa tuh? Ancaman hukuman? Pasal dan ancaman hukuman. Pasal dan Iya, ancaman. ada yang 1 tahun lebih, ada yang 3 tahun lebih. Total 10 akun yang dilaporkan? Lebih dari 10 beberapa akun? akun. Jadi ya inilah pasalnya 433 dan 434 KUH baru ya.